Bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Di Minggu Trinitatis yang boleh kita masuki saat ini, nas firman Tuhan mengingatkan kita akan ketritunggalan Allah melalui ciptaannya, dan nas firman Tuhan yang boleh kita renungkan dari kitab Kejadian pasal 1 dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Trinitatis yang kita masuki mengingatkan kita pada ketritunggalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang mana pada saat ini nas firman Tuhan secara khusus mau mengajak kita untuk melihat, merenungkan dan mensyukuri kemuliaan Allah melalui seluruh ciptaannya, termasuk kita, ciptaan yang paling mulia karena kita diciptakannya seturut serupa dengan gambarnya. Inilah yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita, dan ini penting karena kita melihat di sekitar kita, alam sekitar kita sudah banyak yang menjadi rusak karena keserakahan, kecerobohan, kelalaian manusia yang menimbulkan bencana alam. Begitu juga manusia yang tidak lagi sadar akan keberadaan dirinya sebagai gambaran Allah yang sudah rusak akibat tingkahnya, perangainya, perlakuannya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sesamanya manusia. Saudaraku yang terkasih, sadarkah kita bahwa kita manusia memiliki nilai yang sangat berharga? Karena kita manusia diciptakan menurut gambar Allah sendiri.
Dan harga dari manusia itu bukan karena apa yang akan dimiliki oleh manusia itu nantinya, tetapi karena sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah sejak mula Allah menciptakan manusia itu sendiri. Sehingga apapun yang akan dimiliki oleh manusia yang diciptakan Allah itu nantinya tidak akan menambah nilai hidupnya di hadapan Allah. Dan sebaliknya apapun yang tidak dimiliki oleh manusia itu setelah diciptakan tidak akan mengurangi nilai hidupnya di hadapan Allah. Orang yang kelihatan tidak ada kekurangan, orang yang memiliki cacat pada bagian tubuhnya di dalam dirinya, semuanya berharga di mata Tuhan. Mengapa manusia begitu berharga? Karena manusia diciptakan Allah dengan satu perencanaan yang sangat rapi dan teratur. Sesuatu yang direncanakan secara matang dan rapi itu biasanya adalah merupakan suatu yang sangat penting, satu yang begitu berharga. Demikianlah ketika Allah menciptakan kita manusia. Dia menciptakannya dalam satu perencanaan yang bukan asal-asalan, bukan asal jadi, melainkan satu perencanaan yang sangat matang. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Disinilah kita melihat ketritunggalan Allah, Allah yang esa, tapi tiga di dalam fungsinya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga ungkapan ini menunjukkan bahwa langkah selanjutnya dari hari penciptaan itu adalah menciptakan manusia untuk mendapat mandat tanggung jawab terhadap ciptaan yang lainnya. Karena memang manusia khusus diciptakan paling mulia, memiliki akal budi, pikiran untuk boleh memelihara dan melestarikan, mengelola ciptaan yang lainnya. Sehingga boleh dikatakan, kalaupun manusia diciptakan pada hari yang terakhir, hari yang ke-6, tapi justru itulah yang menjadi puncak penciptaan Allah. Karena manusia yang diciptakan Allah telah diperlengkapi Allah lebih dahulu akan kebutuhan-kebutuhannya di dalam keseharian, di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jadi jelaslah kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-31, Allah sendiri berfirman, sungguh amat baik segala ciptaan Allah yang sudah diciptakannya. Oleh karena itulah, saudaraku yang terkasih, kembali kita mengingat kepada fungsi dan tugas kita. Bagaimana segala sesuatu yang sudah diciptakan dengan amat sangat baik. Biarlah kita manusia yang sudah diamanatkan tanggung jawab untuk menjaga itu semua, memelihara itu semua, agar kita boleh senantiasa
melihat keindahan, keagungan, kemuliaan Tuhan melalui ciptaannya yang bersahabat. Justru juga dalam kehidupan kita ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan secara khusus kalau kita melihat kepada ayat yang ke-28, firman Allah kepada kita, beranak cucu dan bertambah banyak. Apa jemaat atau umat Tuhan dalam pandangan kita yang tidak menikah atau yang setelah menikah belum atau tidak dikaruniai anak sehingga tidak beranak dan bercucu? Adakah kita dikategorikan sebagai umat ciptaan yang tidak menaati perintah Tuhan? Benarkah demikian? Sebagai manusia yang memiliki akal budi, jika kita memperhatikan konteks firman Tuhan ini, perintah Tuhan ini diberikannya setelah manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri. Rencana Tuhan tidak berubah. Sejak semula Tuhan menghendaki manusia yang diciptakannya menurut gambarnya itu memenuhi dan menguasai bumi. Namun sejak kejatuhan manusia dalam dosa, mandat ini tidak lagi semudah perintah Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Mengapa? Karena kalau kita melihat semakin banyaknya kekacauan, kerusakan, kejahatan yang diperbuat oleh manusia, tentunya amanat ini akan memenuhkan bumi ini dengan gambar Allah yang rusak oleh karena perbuatan manusia yang sudah rusak. Karena itulah dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita perlu mengingat gambar Allah yang sempurna dinyatakan dalam pribadi Kristus Yesus. Dan mandat agung yang diberikannya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19 dan 20. Inilah mandat untuk kita dalam konteks kehidupan kita saat ini, yaitu memulihkan gambar Allah yang telah rusak di seluruh bumi saat ini. Sehingga dalam terang pemahaman tersebut bisa saja kita beranak cucu, namun dalam kenyataan tidak sedang mengerjakan mandat atau perintah Allah. Ya, hari lepas hari kita diperhadapkan dengan banyaknya bencana alam yang disebabkan oleh tangan-tangan yang serakah, jiwa yang selalu haus dengan kerakusan, kelalaian, kecerobohan manusia, sehingga bencana alam melalui longsor, banjir, kemarau panjang itu kita dengar, kita saksikan, kita alami dalam kehidupan kita. Dan di sisi lain kejahatan manusia yang seringkali merusak, menyakiti, bahkan menghilangkan nyawa orang lain telah merusak gambar Allah yang penuh kasih menjadi gambar Allah yang rusak karena kejahatan manusia. Ironis memang, Allah telah menciptakan kita serupa dengan gambar Allah sendiri, tapi manusia telah merusak gambar Allah di dalam dirinya.
Ketahuilah saudaraku, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk memenuhi bumi dengan gambar Allah yang telah dipulihkan, yaitu dengan menjadi murid-murid Kristus. Dan hal ini dapat kita lakukan baik dengan kehidupan pernikahan menjadi satu keluarga, dan ketika Allah mengaruniakan kita anak ataupun anak-anak keturunan, kita boleh mendidik anak-anak yang dikaruniakan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Atau ketika kita tidak menikah, atau Allah belum atau tidak mengaruniakan kita anak ataupun anak-anak, maka kita bisa memuridkan orang lain di luar keluarga kita. Karenanya yang menjadi pertanyaan saat ini, adakah kita sudah ikut ambil bagian dalam mengerjakan mandat Tuhan yang telah kita dengarkan saat ini melalui firman-Nya? Inilah yang merupakan satu perenungan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita kembali kepada tugas kita sejak mulanya, yakni untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, memulihkan segala sesuatu yang sudah rusak. Marilah kita menjaga dan memelihara segala ciptaan Tuhan, agar dari sana pun kemuliaan Tuhan terpancar. Begitu juga di masa pandemi COVID-19 saat ini, ada peneliti virologi di Jerman yang mengatakan bahwa salah satu cara untuk memutus peredaran COVID-19 adalah jika kita sering berada di dekat tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kita, untuk memperkuat daya tahan tubuh kita di masa pandemi ini. Kita juga membutuhkan bahan-bahan makanan yang berasal dari alam sekitar kita. Dan selain itu, segala keperluan yang dibutuhkan untuk menemukan vaksin COVID-19 juga berasal dari alam ciptaan Tuhan. Ini semuanya kiranya menyadarkan kita kembali akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia, yaitu untuk menjaga, memelihara, melestarikan, mengelola seluruh ciptaan Tuhan. Dari sanalah kemuliaan Tuhan terpancar, sehingga bukan hanya kita manusia, tetapi burung-burung di udara dan segala tumbuhan, sebagaimana Mazmur 150 ayat 6 mengajak seluruh ciptaan Allah, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi siapapun kita dan apapun keberadaan kita hari ini, lihatlah diri kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebab kita diciptakan bukan asal diciptakan, tetapi kita diciptakan lewat satu proses yang sangat teratur dan penuh dengan rancangan Allah yang mulia. Nikmatilah, syukurilah semua itu, karena segalanya telah diberikan Allah kepada kita oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan untuk itu, marilah kita senantiasa memuliakan Allah Sang Pencipta dan memelihara alam ciptaannya dengan sebaik-baiknya dalam akal budi kita yang selalu memuliakan Tuhan. Amin.